Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas sebuah hukum bagi orang yang telah mati kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah hukum terhadap dirinya, terhadap istri-istrinya, dan terhadap hartanya. Untuk menjawab perkara ini, kita akan bacakan sebuah kitab yang dinisbahkan kitab ini kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sini kita akan coba membahas tentang ibarat-ibarat yang disodorkan oleh beliau tentang permasalahan hukum yang telah kita unek-unekkan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila matta'allahu bihayatih. Sebuah pertanyaan dilontarkan kepada Imam Ibnu Hajar. Mata syakhsun summa ahyahu Allahu ta'ala mal hukmu fi tirkatihi wa zawjatihi. Apabila seseorang itu mati, telah mati, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa hukum terhadap harta peninggalannya dan terhadap istri-istrinya? Maka beliau menjawab, fa'ajaba nafa'allahu bi'ulumi wa barakatihi iza mata thumma ahya fa'in tuyuqina mautuhu binahwi khabarin ma'sumin lam yakun li hayati atharun li'anha waqa'at kharikatul lil adat. Apabila seseorang sudah mati kemudian hidup kembali, maka jika diyakinkan kematian tersebut dengan seumpama diberitakan oleh dokter-dokter yang memang ahli di bidangnya, dan dokter tersebut adalah orang-orang yang memang maksum, maknanya maksum di sini orang-orang yang tidak pernah berbohong, maka tidak ada bagi kehidupan yang kedua tersebut bekas, maknanya tidak ada hukum yang takluk terhadap dirinya itu. Kenapa? Karena kehidupan kedua ini merupakan perkara yang menyalahi adat. Wa ma waqa'a kadzalika la yudaru alaihi hukmun. Dan sesuatu perkara yang terjadi seperti demikian, maka tidak berlaku di atasnya hukum. Ala anna man huwa kadzalika la ya'isu ghaliban kama waqa'a liman ahya ala yadi Isa ala nabina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Maka hal demikian, yakni hidup sesudah mati, itu merupakan perkara yang tidak terjadi pada kebiasaan. Sebagaimana hal ini pernah terjadi dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza taqarrara annahu la atharun li hayati fatunqahu zawjatuhu fatuqassimu warasatuhu malahu wa in thabata fihi al-hayatu. Maka apabila telah tertentu hukum kepada orang yang sudah mati kemudian hidup kembali, dan hidup keduanya ini tidak memberikan bekasan bagi terhadap hartanya dan istrinya, maka boleh dinikahkan istrinya dan juga dibagikan harta-hartanya, walaupun si orang yang sudah mati ini hidup kembali, hidupnya seperti sedia kala. Kenapa boleh membagikan hartanya dan boleh menikahi istrinya? Li'annal mauta sababun wada'ahu syari'un li halil amwali. Karena kematian ini merupakan satu sebab yang telah ditentukan oleh syari' bagi halal harta wa zaujatihi, dan bagi halal istri-istrinya. Karena dia sudah mengalami mati, maka hidup yang kedua ini tidak dihukumi apapun oleh syarak, karena yang dilihat adalah kematian yang pertama. Maka dengan sebab mati ini,
istrinya dan hartanya boleh diberikan dan istrinya boleh dinikahi oleh orang lain. Fahaitsu wujida dzalika sababu wujidal musabbab. Maka ketika ada sebab, yakni mati, maka hukum musabbab itu otomatis akan ada. Wa ammal hayatu ba'dahu falam yaj'alha syari'u sababan li'audi dzalikal halli. Maka kehidupan yang kedua ini tidak dijadikan oleh syari' akan satu sebab untuk kembali hukum yang bagi istrinya halal baginya dan hukum hartanya bisa jadi miliknya lagi. Yakni tidak lagi oleh orang yang hidup yang kedua ini boleh bersama istrinya dan boleh mengatur harta-hartanya. Fala yajuzu lana an nudira 'alaiha hina idzin hukman. Maka oleh Imam Ibnu Hajar memaparkan bahawa tidak boleh bagi kita untuk menghukum, untuk memperlakukan hukum di atas orang tersebut, lianna dzalika tasri'un lima lam yarid huwa wala nadhiruhu. Kenapa tidak boleh? Karena perkara yang demikian itu merupakan menciptakan syariat bagi sesuatu yang memang tidak ada datang hukumnya, dan bahkan tidak ada datang perbandingan-perbandingan hukumnya, bal wala ma yuqaribuhu, dan bahkan tidak ada hukum yang bisa mendekati untuk menghukum kepada orang yang telah mati untuk hidup yang kedua ini, bagi orang yang hidup yang kedua ini. Wa tasyri'u ma huwa kadzalika mumtani'un bila syakkin. Maka memperlakukan hukum syara', menciptakan syariat ataupun mengadang-adakan hukum terhadap orang yang seperti demikian, maka ini merupakan perkara yang sangat ditegah oleh syariat dengan tidak ada keraguan. Maknanya hal itu memang betul-betul terlarang. Sahabatku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita pernah mendengarkan satu ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Ayat ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 243. Di sini oleh para mufassir banyak mentafsirkan ayat-ayat ini yang berkenaan bagi orang yang telah mati kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ayat ini ternafi dengan sebab jawaban Imam Ibnu Hajar yang telah dipaparkan di atasnya tadi? Maka beliau menjawab, qultu la munafatun. Ayat ini tidak bertentangan dengan apa yang telah diberikan paparan oleh Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Lianna aktsara ma dzakarahul mufassiruna fi hadhil qissah wa nadhiriha lam yasih fihi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'un. Karena kebanyakan daripada mufassir yang telah menyebutkan kisah ini di dalam tafsirnya itu merupakan kisah yang tidak ada datang, yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sedikit. Maka perkara ini tidak boleh dijadikan sandaran hukum bagi orang yang telah hidup yang kedua ini. Wa inna ma ya'tamiduna fi dzalika ala nahwi akhbarin israiliyatin la taqumu biha hujjatun 'indan niza'. Hanya saja mereka para mufassir tersebut berpegang kepada cerita-cerita Israiliyat. Yang cerita Israiliyat ini tidak boleh dijadikan hujjah di ketika ada permasalahan tentang hukum. Wa ala taslimi ma dzakaruhu fa ulaika kanu fi dzabani syar'in qabli syar'ina fala yu'awwilu ala ma waqa'a lahum. Sesuatu yang telah disebutkan oleh mereka, yakni mufassir dalam ayat tersebut, itu merupakan syariat-syariat sebelum syariat kita. Maka tidak berlaku hukum, kita tidak boleh mengambil hukum di atas syariat-syariat yang terjadi kepada mereka itu. Li'anna sahiha anna syar'a min qablina laysa syar'an lana. Karena menurut pandangan yang sahih, syariat-syariat sebelum kita ini bukanlah tidak bisa menjadi syariat bagi kita. Wa in warada fi syar'ina ma yuwafiquhu, dan bahkan
ada sebagian ibadah-ibadah syariat kita yang menyerupai syariat-syariat sebelum kita. Wa qad ulima min qawaid syar'ina kama qarartuhu annahu la ibratun bil hayati ba'da mautil mutayaqqan. Kan kita telah mengetahui daripada undang-undang syariat kita bahawa sebagaimana telah barang yang telah dipaparkan oleh Imam Ibn Hajar tadi, bahawa tidak ada ibarat dengan hidup yang kedua ini. Maknanya hukum tidak berlaku lagi bagi orang yang hidup yang kedua ini, baik kepada istrinya, hartanya, dan bahkan pada dirinya. Wa in lam yutayaqqan mautuhu hakamna bi annahu innama kana bihi qasyiyun aw nahwuhu. Dan jika kematian tersebut tidak diyakini, maka kita menghukumkan kepadanya sebagaimana hukum orang-orang yang pitam ataupun seumpamanya pitam. Wa bana lana baqa'u zaujatihi fi ismatihi wa amwalihi fi milkihi. Maka nyatalah hukum bagi kita bahawa dengan tetap istrinya, maknanya istrinya halal kepadanya dan dia boleh memiliki hartanya lagi. Wa hadza tafsilu fi hadhihi al-masalati zahirun jaliyun wa illam ara man saraha bihi. Dan perkara ini merupakan perkara yang sangat jelas dan sangat terang, walaupun perkara ini tidak pernah dibahas oleh orang-orang sebelum Ibnu Hajar. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah ketentuan hukum bagi orang-orang yang telah mati, yang kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya oleh dirinya tidak bisa lagi serumah dengan istrinya, dan dia tidak lagi memiliki hartanya, dan terhadap dirinya ini bagaimana hukum tentang ibadah, maka tidak ada hukum yang dipaparkan dan tidak ada hukum yang datang daripada Nabi, karena sesuatu ini memang tidak datang daripada Nabi. Bahkan hadis-hadis akhbar pun tidak datang daripada para ulama sebelum Ibnu Hajar, maka oleh kita tidak boleh mengadakan hukum terhadap dirinya. Cuma bagaimana hukum terhadap dirinya, wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Mungkin hanya demikianlah yang dapat kita paparkan pada kesempatan hari ini tentang kaifiat hukum bagi orang yang sudah mati dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.